Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Wa ala ali baiti sadati syurafa. Ahli sidqi wal wafa. Wa ashabi al-kiram. Wa ashabi al-kiram nubala. Wattabi'ina lahum bi ihsanin. Ila yawmil jazail awfa. Amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslim. Ayyadul muslimat. Taqullahi haqqa taqwa. ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT yang hadir di Al-Ikhlas, insyaallah. Yang hadir tentu orang-orang ikhlas. Karena masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Yang hadir orang-orang ikhlas. Iya. Khususnya subuh ini. Karena subuh itu berat. Kali bagi yang ikhlas. Mudah-mudahan kita ikhlas. Tidak seikhlasnya. Nah, ya supaya Allah memberikan kita pahala yang ikhlas. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat ini. Dan juga kita doakan mudah-mudahan yang belum menikmati, segera Allah beri. Karena kebanyakan masih takut. Takut datang subuh itu masih takut. Nanti ngantuk. Atau nanti dibilang orang taat. Macam lah. Alhamdulillah kita Allah berikan kemampuan melewati tantangan itu. Ngantuk ya ngantuk. Lah, tambah pula ada pula ngaji pula setelah subuh. Lah ya. Tapi subhanallah, ya, ngaji sambil ngantuk itu nikmat juga. Orang tanpa ngaji tidak bisa ngantuk. Kalau sambil ngaji aja bisa ngantuk. Kan bagus coba ya. Ibarat perang, tidur sambil berperang. Nah, ini sambil ngaji bisa tidur. Nikmat enggak? Nikmat. Alhamdulillah. Kita syukuri. Karena subhanallah datang saja di majelis ilmu itu tetap dapat bagian. Karena memang duduk bersama orang-orang ngaji, tersebutlah bagian dari kelompok yang ngaji. Nanti pas bagi-bagi hadiah, dapat juga kan? Dapat, alhamdulillah. Umu maghfuran lakum, silahkan kalian pulang dalam keadaan dosa kalian diampuni. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan selawat juga memenuhi majelis kita ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tidak mungkin kita berada seperti ini kecuali karena Allah kemudian petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada awalnya banyak yang enggan menerima dakwah Nabi, sahih, termasuk kita. Dulu orang-orang Quraisy, apa kurangnya Nabi? Ada. Pendusta Nabi? Tidak. Zalim Nabi? Tidak. Buruk perangi Nabi? Tidak. Lalu apa? Kurang cerdas? Paling cerdas pula. Apa kurang baiknya? Masalah kaji beda. Kaji
Beda antara kaji Nabi dengan kaji, hah? Haji-haji lainnya. Kaji Nabi dengan, rupanya ada masalah ya. Kaji Nabi dengan haji-haji Mekah lainnya. Sah? Di Mekah kan banyak haji hari itu. Masih lupa? Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Wih, salah saya. Kalau salah mohon maaf nih. Abu Lahab haji tak? Haji. Abu Jahal haji. Masa tuan-tuan haji sekali dapat gelar haji. Dia tiap tahun haji. Mana hajinya? Hajinya? Haji jahiliyah. Haji jahiliyah. Tapi dia merasa jahiliyah enggak? Justru Nabi yang dianggapnya sesat menyesatkan. Oleh sebab itu maka masyarakat Mekah memusuhi Nabi. Karena beda haji. Mereka ingin tetap dengan kearifan lokal yang tidak arif itu. Sebenarnya bukan kearifan lokal asli. Aslinya Mekah ada patung. Aslinya Ka'bah ada berhala. Pada lupa semua ya. Aslinya Ka'bah. Dulu yang bangun siapa? Ibrahim alaihissalam. Bersama Ismail. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaidah minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada berhala? Nah, justru Nabi Ibrahim harus pula meninggalkan negeri asalnya. Gara-gara berhala ini bikin masalah. Kemana berhala pasti bikin masalah. Lalu Nabi suruh Ibrahim datang ke Makkah. Untuk apa? Nah, untuk apa? Membangun Ka'bah. Ka'bah yang seperti apa? Banyak berhala. Nah, watahhir baitiyah lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'is sujud. Bersihkan rumahku. Bersih dari apa? Tentu saja dari kesyirikan. Tahir dan bersih. Untuk siapa? Lit-ta'ifin. Orang yang tawaf. Supaya bersih lillah. Wal-akifin. Orang yang iktikaf. Lillah. Wal-ruk'i sujud. Bagi yang rukun. Alhamdulillah. Nabi SAW yang punya jasa ini kepada kita. Kalau Allah bersihkan hati kita dari syirik, dari penyimpangan, dari subuhat dan syahwat, itu Nabi yang kasih obatnya. Nabi yang kasih resepnya. Alhamdulillah. Walaupun awalnya mungkin tuan-tuan tidak sayang. Karena tuan-tuan tidak mau ngaku, saya ngaku. Iya, awalnya berat. Dulu kita mentauhidkan Allah dengan pemikiran. Tak sesuai logika, harus ditolak. Lalu kita baca Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa sesungguhnya yang menolak wahyu itu logika sakit. Bukan logika sehat. Logika sehat wajib menerima semua yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada contoh? Ada contoh? Ya. Apa contoh teranyarnya? Kita berada di bulan apa ini? Syaban kemarin. Ngapain orang di bulan Rajab? Udah nengok saya. Salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya Isra Mi'raj di bulan, kita ragu semua.
Mazhabnya beda nampaknya ini ya. Tidak masalah beda mazhab, karena 5 riwayat dalam masalah ini. Jadi kalau ada nanti yang Isra Mi'rajnya bulan Rabiul Awal, sahkan saja. Tambah tanggal merah. Kalau kami sangat setuju saja, iya. Apalagi mahasiswa dan santri kami. Asal ada pengumuman tanggal merah, senang sekali. Tanggal merah tambah Harpitnas. Hari terjepit nasional. Iya kan? Rabu, Kamis, tanggal merah. Misal, hari cuti bersama ya. Jumat, hijau sebenarnya. Nah, cuman karena terjepit, akhirnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Lumayan, bisa pulang ke Riau. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang rayakan Isra Mi'raj nanti di bulan Rabiul Awal, sah. Ada riwayatnya. Kalau ada yang nambah lagi di bulan Syawal, sah. Ada riwayatnya. Alhamdulillah semua riwayatnya dhaif. Alhamdulillah semua riwayatnya dhaif. Nah, di antara yang paling masyhur, di antara yang dhaif itu adalah bulan Rajab. Yang paling masyhur, tapi tidak sahih. Tapi tidak masalah. Oh muslimin, kita tidak sedang bahas tanggalnya. Tapi membahas logika yang sakit dan logika yang sehat. Pak, izinkan saya Pak. Kita buka apa adanya aja ya. Tidak ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Itu saya kalau kuliah gitu juga sama. Khususnya yang calon-calon doktor itu kan. Kita harus berani katakan apa adanya. Tidak ada model dusta di antara kita. Artinya debatlah saya oleh kalian dengan sekuat-kuatnya. Keluarkanlah semua subuhatnya. Karena saya punya antioksidannya punya. Obat antibiotiknya ada. Insya Allah. Sebab saya lahir dari pemikiran yang ada di kepala tuan-tuan itu. Saya lebih dulu mempelajarinya insya Allah. Walaupun mungkin tidak sehebat tuan-tuan, tapi masih sedikit menguasai. Nah, keluarkanlah semua. Insya Allah saya akan berikan obat penawarnya. Jelas? Yang sudah mujarab mengobati sakit saya dulu. Jadi sudah teruji. Ya, kan mujarrabat tidak? Nah, kan mujarrabat. Ini murni dengan wahyu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, oh datang lagi. Apa datangnya? Hah? Ya Syekh, jadi berubah pikiran saya. Nah, awalnya nak sampai jam 6 bisa sampai jam 7. Masih setengah jam masih lama. Pokoknya asal tuan-tuan sudah paham, saya akan paham. Jadi kalau sudah paham tuan-tuan dan perempuan, saya akan paham. Tanda orang paham apa? Angguk. Makin dalam anggukannya, berarti semakin paham, saya harus paham. Apalagi sudah ada desisannya. Ya, atau ada desisnya, tahu enggak? Awalnya itu kan, habis itu, itu masuk lagi. Apalagi kalau serentak semuanya kan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslim. Jadi, ketika di malam atau di subuh, malam, Isra dan Mi'raj. Nabi alaihissalatu wassalam ada di dekat Ka'bah. Yaitu, dia kan baru pulang dari perjalanan yang penuh berkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
Innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi. Apa? Alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Banyak tanda-tandanya. Bagian kita sebut. Innahu was-sami'un. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Nabi sedang berpikir, ini masalahnya masalah besar. Tapi Nabi tak boleh menyimpan, harus disampaikan. Karena sifat Nabi itu ada tabligh. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, wajib dia sampaikan. Tak ada yang boleh disimpan. Nah, gimana cara nyampaikannya? Yang kemarin belum selesai juga, sekarang tambah berat lagi. Siapa yang akan percaya? Kalau hanya mengandalkan pikiran dan rasa, siapa yang akan percaya? Ayo kita buktikan. Siapa yang datang pertama kali? Siapa yang datang pertama kali? Abu Jahal. Abu Bakar sih. Abu Bakar menenangkan, Abu Jahal menjahilkan. Datang Abu Jahal. Apa teman umat? Ya Nabi mau teman dong. Gimana caranya nih? Subhanallah. Dapat sapaan Abu Jahal. Nabi alaihissalatu wassalam langsung mengatakan. Katakan ini Surya bil al-lail al-bariha. Saya malam tadi diisra'kan. Kemana? Al-Masjid al-Aqsa. Cepat sekali. Cepat sekali. Ya. Berarti malam tadi. Dah sampai sekarang. Iya. Kira-kira Abu Jahal percaya? Hah? Akan percaya. Akan percaya. Kalau sempat tahun Tuhan, ada yang bilang, atau saya yang bilang misalnya, pada orang kampung saya tadi pagi ke Jakarta. Malam ini sudah ada kembali di kampung. Saya ada orang kampung saya. Kenapa? Orang ke Jakarta waktu itu 3 pekan. Bendi. Bendi, Pak. Tahu Bendi? Orang-orang Sumber tahu dia. Di sini ada Bendi. Oh, Bendi ya? Hah? Kan kapal. Pedati. Kuda. Kereta kuda ya. Nah, itu. Kalau dari Pekanbaru ke Jakarta, 3 pekan lah. Nah, jarak 1.200 kilo. Kan sama dengan orang Mekah dulu ke Baitul Maqdis, 1.200 kilo, satu, satu, satu bulan. Satu malam. Itu Nabi itu. Nah, jadi kalau ada orang waktu itu yang mengatakan ke Jakarta, dalam sehari, orang tak akan percaya. Tak akan percaya. Tapi kalau sekarang ya baru percaya. Sejam, 2 jam pun orang percaya. Misalnya, dia berangkat dengan pesawat yang sama, balik lagi dengan pesawat yang sama. 3 jam sampai. Enggak, 4 jam lah ya dengan nanti kan, mau kembali penumpang. Bisa kan? Ya, setuju sekali lah orang tuh. Ya, ambil langsung, pergi, balik lagi. Mau enggak maskapainya? Mau sekali. Mau sekali. Untung mereka. Nah, jadi waktu itu, Abu Jahal mulai menggunakan logikanya.
Ini kan logika. Cuman logikanya tidak berkembang. Logika, logika, logika lama. Bukan logika sehat. Jadi dia merasa di atas angin. Apa sebab? Ini saatnya Muhammad akan didustakan oleh orang-orang ini. Dan mohon maaf kaum muslimin. Jadi bahan tertawaan bagi Nabi alaihissalatu. Bahkan ada sebagian yang masih lemah masuk, balik lagi. Ragu dengan Nabi alaihissalatu. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, lau akhbartu ahla Makkah, akunta tukhbiruhum. Kalau sekarang saya kumpulkan orang Mekah, siap kamu menyampaikan ini? Nabi alaihissalatu wassalam, nah, saya siap. Kira-kira Abu Jahal untuk membantu dakwah Nabi kah? Atau untuk menjatuhkan dakwah Nabi? Saya jatuhkan dakwah Nabi. Jatuhkan dakwah Nabi. Kalau itu tidak berani dia ngumpul ke orang. Jadi kalau ada orang non-muslim membuka studi Islam, jangan baik sangka dengan mereka. Itu ada Abu Jahal di belakangnya. Masa orang non-muslim buka studi Islam untuk memajukan Islam, masuk dah. Logika sakit masuk. Tapi logika sehat tidak masuk. Sebab Allah katakan, walan tarda. Dan itu adalah nafyun abad. Menafikan selamanya. Takkan rida selamanya. Siapa? Yahudi dan Nasrani kepada kalian. Sampai kalian mengikuti cara beragama mereka. Makanya kan heran, produk-produk itulah yang melahirkan Islam-Islam liberal. Islam-Islam Santara. Islam-Islam kebatinan. Islam-Islam kecawan. Islam-Islam futuristik. Islam-Islam inklusif. Islam-Islam eksklusif. Islam-Islam dan banyak lagi Islam lain. Tanpa. Tuh, mau juga belajar ke barat nih. Belajar Islam. Hah? Mau juga? Nah, mungkin. Ada Abu Jahal di balik. Jadi Abu Jahal saya kumpulkan orang-orang Mekah supaya dengar tablik akbarmu gitu ya. Bukan. Bukan untuk tablik akbar. Tapi untuk takzib akbar. Ada tablik akbar, ada takzib akbar. Supaya orang mendustakan secara massal. Langsung semuanya mendustakan Nabi alaihissalatu. Betul. Sibuk Abu Jahal. Call sana sini. Telepon pulang. Kondisikan ya. Pokoknya hari ini kita akan habiskan dakwanya kajiannya Muhammad. Coba kalau semua sudah mendustakan, semakin lemah kedudukan Nabi alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Betul. Orang Mekah tuh kalau dengar tentang isu Nabi, mereka segera datang. Sebab ini isu sentral. Mereka menunggu terus jadi the brand trending topik terus. Viral ya. Nah, jadi ya, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, semua orang menunggu-nunggu. Sebab apa? Ini berita paling laku. Nah, offline-nya meningkat terus. Nah, jadi siapa yang bawa berita tentang Muhammad pasti dapat ini. Kalau untuk di akademis dapat itu. Nah, jadi tetap berkumpul orang di dekat Marwah. Lalu Abu Jahal, silakan Muhammad. Lalu Nabi kita sampaikan.
Kita bacakan ayatnya. Akhirnya Abu Jahal dan kawan-kawan menertawakan Nabi alaihissalatu wassalam. Ayah ada gilo kamu nih. Nah, coba kalian ini. Percaya kalian? Kita sering ke Baitul Maqdis. Kan mereka sering pedagang ke Syam. Berapa waktu yang kita butuhkan? Saya tak bilang sebulan. Malam tadi berangkat tiba-tiba dah pulang. Itu belum mereka mempersalahkan Mi'raj lagi baru. Yang sekarang orang sekarang mempercayai Mi'raj nanti. Nah, baru Isra. Dasar pikirannya adalah logika dan data di empiris. Alamat. Bahwa setiap orang pergi ke Baitul Maqdis kan sebulan pergi, sebulan balik. Perjalanan sebulan pergi, sebulan balik. Ini mendukung. Ustaznya, dalam petiknya, Ustaznya Muhammad menurut versi mereka. Baik. Kemudian data-data, kalau dihitung jarak 1.200, kemudian dengan onta jarak tempuh per jam berapa, per hari berapa? Belum pernah naik onta, tapi sudah jarak sehari semalam waktu itu 2 berhala, 4 barsakh. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan jarak itu lebih kurang 80 km. 82 km. Ya, semalam. Itu tanpa istirahat kan? Mereka kan ada istirahatnya. Makanya jadinya sampai sebulan pada umumnya. Hampir di sini misal sekian, akhirnya akumulasi semua waktu itu. Itu jalannya paling cepat. Jalan dengan kuda paling maaf tadi dengan kuda itu. Kalau onta lebih lama. Karena cepat onta pada kuda. Dan berapa kecepatannya? Baik, berapa kekuatannya? Tenaganya tenaga kuda katanya. Oh tergantung kudanya. Kalau kuda bendi, enggak ya. Nah, itu lah. Dah paham dia. Tergantung kudanya. Kalau kuda bendi yang harga 20 juta, lambat ya. Tapi kalau kuda perang yang harga 1,7 miliar, nah itu. Sesuai cepat hitung duitnya ya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi, singkat cerita, Nabi didustakan. Abu Jahal puas, tapi ada satu orang yang belum bisa dia yakinkan. Siapa? Oh, ini kalau dapat yang satu ini ikut berpaling dari kajian Muhammad, ini luar biasa ini. Maka dia cari Abu Bakar. Temu, biasa, dia bilang, nah, ada apa? Apa kau bayangkan? Kalau kita biasanya ke Baitul Maqdis, ini bukti empiris, selamat. Tidak ada yang, ini ijma ini, bahwa perjalanannya memakan waktu. Tidak sehari, 2 hari itu biasa. Kita ke Baitul Maqdis, berapa lama yang kita butuhkan? Abu Bakar lancar menjawab 10. Karena dia juga orang yang pedagang juga. Dan itu sudah masyhur di kalangan orang Arab. Nah, gini kan. Bila ada orang yang mengatakan, selepas Isya malam tadi, pergi ke Baitul Maqdis, lalu tiba-tiba sebelum subuh udah sampai balik di Masjidil Haram. Ayo kau tuh. Nah, ini pertanyaan mengiring kan? Ini pertanyaan provokatif. Dikiranya Abu Bakar orang yang tidak cerdas. Abu Bakar tuh orang super cerdas. Kalau cara berpikir Abu Jahal, cerdas juga. Tapi kalah cerdas sama Abu
Bakar. Jelas ya? Lalu kata Abu Bakar, yang mengatakan itu siapa dulu? Kalau kau yang katakan, iyalah. Kita maklum kita. Kau suka ngarang cerita kan? Nah, iya kan kalau Abu Jahal suka ngarang, dia bilang tuh sahabatmu, wahyu, taib. Dia katakan, iya. Kalau dia yang katakan, fakat sadaq. Pasti, pasti benar. Tidak masuk logika, tidak sesuai fakta dan data. Ya kamu kan taunya ilmu yang nampak aja. Nah, tentang kemajuan teknologi selanjutnya kamu kan belum bisa memprediksi. Kamu masih kurang cerdas. Kalau ada orang saya punya data, punya hujah, benar, tapi antum tidak paham hujahnya, tidak paham pengolahan datanya. Kan ada orang yang sekarang Masya Allah berani mengatakan, siapa yang belajar Quran nanti jadi radikal. Misalnya kan saya punya datanya. Anda punya data, tapi pengolahannya mesinnya masih bekarat. Anda punya dalil, punya hadis sahih. Iya, hadis itu ibarat air bersih. Masuk keran berkarat, keluar. Subhanallah. Air bersih. Masuk di keran berkarat. Keluarnya berkarat. Keluar air bersih. Keluar keran berminyak. Air minyak. Kalau masuk keran bersampah, Al-Quran masuk ke otak yang punya subuhat. Lahirnya subuhat. Propaganda. Makanya orang, mohon maaf nih, yang marah sama saya ya. Itu aja kok marah. Iya. Orang membolehkan ikut acara agama orang lain. Tahu enggak tuh Tuhan? Pakai ayat Qur'annya. Pakai ayat? Ada yang hafal ayatnya? Enggak ada, berarti belum pernah menggunakan itu. Iya. Apa ayatnya? Quran. Qul ya ahlal kitab ta'alau. Lanjutkan. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan hai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Mari kita sama-sama menegakkan kalimat yang kita sepakati. Berarti dia di situ. Ya, dipotongnya ayat ini. Ayatnya apa yang kita sepakati? Agama kita sama-sama menyuruhkan kasih sayang. Sama-sama menyuruhkan perdamaian. Sama-sama menyuruhkan saling tolong menolong. Tak boleh saling membenci. Dan seterusnya. Ini kan bunga-bunga aja semua ini. Yang pokok, yang uratnya tak disebutkan. Kalau urat tak ada, bunga yang disebutkan cepat busuk, layu. Maka yang harus disebutkan sebenarnya adalah pokok. Dan itu yang dimaksud oleh Allah. Di mana kita tahu sambungan ayat. Jadi di sana tadi belum titik, baru titik koma. Apa mana titik koma? Saya lupa tanda baca. Sudah lama teman SD ya. Nah, titik koma artinya kalimat setelahnya tafsir bagi kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Kalimatun sawa. Kalimat yang harus kita sepakati.
Apa itu? Alla na'budu illallah. Yaitu tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Nah sekarang orang ahlul kitab itu beribadah kepada Allah saja. Nah, selama mereka masih tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak ada kalimat sawa di antara kita. Tidak ada kesepakatan. Jelas? Setelah itu, wala nusyrika bihi syai'a. Tak boleh menyekutukannya. Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah. Iya, berarti tidak ada kesepakatan dalam agama. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabab min dunillah. Dan jangan pula menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Apa arti tafsirnya? Jangan ada yang menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah saja. Apakah mereka mematuhi itu? Nah, berarti ada kalimat sawa di antara kita. Bukan maknanya sama-sama berhari raya. Jelas? Nah, di mana dapat tafsir tadi itu? Lagi, belajar ke barat. Belajar ke barat. Islam. Dan belajar ke para ulama. Karena di barat itu akan tuan-tuan dapatkan teori kalau nak nengok rumah sempurna, keluar dulu dari rumah itu. Nanti nak tahu Islam dengan benar keluar dari Islam. Itu teorinya. Makanya kalau banyak yang gerakan murtad sekarang, namanya murtad sekarang tuh, padahal benar enggak? Antum nak tahu rumah anak dengan sempurna keluar dulu atau masuk? Wih, masuklah. Dari luar hanya dinding nampak. Kau dalam? Kau dalam. Nampak. Pecel lele dalam. Nampak makanan, kue-kue. Sah? Berapa kamarnya? Kalau nak nengok dinding, iya dari luar. Nak nengok kulit Islam dari luar. Tapi nak nengok isinya masuk Islam. Orang kemudian menganalogikan dengan di bakso. Dia nak tahu Islam, tidak perlu mengambil seluruh sampel bakso. Itu kalau tukang jual bakso, satu orang. Kalau baksonya banyak, harus cicipi semua. Harus belajari semua. Nah, jadi Allah musta'an. Sehingga semuanya main kias saja semuanya. Allah musta'an. Jelas? Jadi Abu Jahal dengan logikanya yang dangkal karena hanya punya data dasar. Data tak berkembang. Sedangkan Abu Bakar punya data yang berkembang. Jadi pengolahan datanya, data sama. Abu Bakar kan juga punya pengalaman yang sama. Tapi pemikiran Abu Bakar lebih maju. Tahu tak di mana lebih majunya? Datanya sama. Abu Bakar pernah melakukan pengalaman yang sama? Iya. Kalau pemikiran sampai di data itu Abu Bakar dengan Abu Jahal sama punya data yang sama. Tapi Abu Jahal pengolahan datanya lama. Abu Bakar mesin yang berkembang. Jadi kalau ada orang nanti mempertentangkan antara logika dengan data Al-Quran dan Sunnah, berarti ikut logika Abu Jahal, Haji Abu Jahal. Tetapi mereka yang menerima semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun bertentangan dengan data dan fakta logika yang mereka miliki, ini berpikir Abu Bakar. Sekarang saya nak nanya, yang terbukti benar logika Abu Jahal atau logika Abu Bakar?
Serius ya Pak. Gimana cara tuan-tuan membuktikan bahwa logika Abu Bakar benar, logika Abu Jahal keliru? Walaupun ada, ya Masya Allah. Itu kan eh, apa namanya bukti normatifnya. Sekarang bisa tidak Bapak buktikan secara ilmiah bahwa Abu Bakar pikirannya lebih maju daripada Abu Jahal? Tadi kan keyakinan. Kan orang minta fakta ilmiah. Orang selalu mengatakan, di ilmiahnya mana? Kalau masalah iman itu pribadi sifatnya katanya. Mana bukti logisnya? Hah? Kita diminta selalu gitu. Kira tidak pandai berpikir kita. Apa bukti logisnya? Apa bukti nyatanya? Bahwa pemikiran Abu Bakar benar. Pemikiran Abu Jahal terbelakang. Ini berkaitan dengan masalah-masalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam tidak mau menerima. Apa sebab? Apa sebab? Bertentangan dengan fakta dan data yang ada di pikiran kita. Bertentangan dengan logika yang kita anut. Sah? Pikirannya tidak masuk akal. Maka kita panggil imam kita Abu Bakar. Abu Bakar, ikan sama orang ini. Orangnya, logikanya masih logika Abu. Masih logika Abu. Jahan, masih terlambat pikirnya. Tell me. Iya. Jadi kita buktikan. Kalau mau, waktu sudah 32 menit. Ya, kalau kamu saya juga, kalau enggak, saya tidak akan mengkhianati kesepakatan. Baik, kan 1 menit. Di Abu Bakar belum datang, nak buktikan orang lain lagi. Baik. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan istiwa itu langsung dapat gelar as-siddiq. Di saat orang sulit memahami, di saat orang sulit mempercayai, dia paham, percaya. Jadi Abu Bakar bukan sembarang apa Pak? Bukan sembarang G saja, bukan. Tak ngangguk-ngangguk kosong dia. Dia tahu berilmu. Orang baru tahu 14 abad setelah. 14 abad setelah itu baru orang paham. Tapi Abu Bakar sudah paham. In kana qad qala zalik faqad sadaq. Kalau dia yang bicara pasti benar. Ilmiah, logis. Nah, coba buktikan. Orang baru tahu 14 abad, Pak. Setelah peristiwa itu. Apa buktinya? Hah? Bapak kena beriman. Karena beriman kan tak payah kan. Orang selalu dalam pembahasan sejak dulu Isra Mi'raj kita selalu dulu kan. Dulu kan. Sekarang ya Isra Mi'raj kan sekali cuma weh. Masa diulang-ulang? Sekali cuma. Jadi selalu dikatakan kan iman betul. Tapi iman tuh bisa enggak difaktakan, bisa dilogiskan. Semuanya bisa. Saya memahami. Bisa. Cuman enggak semua orang bisa. Itu maksud saya. Abu Bakar bisa, Abu Jahal. Kebanyakan ikut Abu Bakar atau Abu Jahal. Kemarin ya, bukan sekarang. Nanti singgung pula tuan. Waktu itu maksud saya, tidak mulai kerut-kerut rekeningnya. Awal pula tertuduh. Dulu, sekarang apalagi. Jadi yang ikut logika Abu Jahal masih banyak. Hah? Nah, atas nama logika. Semua iman itu bisa terima logika. Kan tak semua orang. Ya, seperti Abu
kalau mau, ya bantu. Jangan, jangan jadi injury time. Hasil kira. Pak aja ya. Pokoknya catat itu. Semua iman itu bisa diterima dan akal sehat. Dan saya insya Allah bisa buktikan. Sekarang Abu Bakar, saya langsung tahu. Yang berangkat kan hanya Nabi Sallallahu Alaihi apa kawan? Hah? Malaikat Jibril. Oh, kalau udah kawan sama Jibril, Pak, jauh timur barat, jauh Amerika. Pak, kalau sudah kawan sama Jibril, jauh Amerika. Nah, tapi kalau sama Abu Jibril kawan, lama baru sampai. Ya, Abu Jibril. Ya kan? Asyir kira. Kenapa Abu Bakar percaya kalau malaikat itu apa artinya? Dari aluka. Apa arti aluka? Namanya sudah secepat. Lalu bahannya apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau kita diciptakan dari tanah. Mana yang lebih cepat? Gerak tanah atau gerak cahaya? Hah? Apa kecepatan cahaya kemarin? Nah, pada lupa makanya. Harus belajar sama Abu Bakar kita. Abu Bakar ternyata maju. Makanya Abu Bakar namanya ya kontribusi besar pada pembangunan umat manusia. Hah? Abu Jahal lambang keterbelakangan. Namanya Jahal. Jahil. Makanya setiap Nabi Abu Bakar dibilang, Masya Allah pikiran kita berkembang. Tak? Radiyallahu anhu. Andainya Abu Bakar hidup, beres hutang luar negeri. Apa sebab? Apa sebab? Duitnya dulu dijadikan. Tak? Pak Presiden. Pakai duit Bapak bayar dulu. Bakar hidup di taman itu. Karena dia habiskan kekayaannya untuk pembangunan bangsa dan umat. Kalau kita, jangan dilanjutkan. Nah, nanti masalah kita. Nah, jangan lanjutkan. Kita belum seperti Abu Bakar imannya. Bahaya. Karena ilmunya lebih tinggi Bakar daripada semua kita hari ini. Kita pikiran kita yang ada di meja tidak terbahas oleh kita. Kecuali dengan kita rata-rata tidak sehat. Bah? Coba lagi yang sehat, saya beri, saya diberi, saya dapat. Sama saya mau suka memberi, pasti saya dapat. Malam bukti sekarang nih. Santri-santriwati dapat jawab, saya kata, hadiah. Kan lama datang orang antar hadiah. Padahal kalau saya tidak kembalikan, itu saya sebenarnya. Tapi ke yang sisa saya kembalikan. Ya, kalau memang sudah terniat untuk saya balikkan ya. Baik, kamu jelas. Jadi Abu Bakar itu maju. Yang tidak diketahui orang, dia sudah percaya dan paham. Kan dia tidak punya labor, teliti. Nah, baru sekitar 14 abad setelah itu, baru orang paham. Bahwa ternyata makhluk tercepat, cahaya. Dulu orang bilang suara. Makanya pesawat, apa namanya, Concorde, dengan kecepatan suara. Cahaya kan malaikat. Itu pun sudah payah untuk mencari bandara yang siap menerimanya. Berarti mana yang canggih? Pada Jibril.
Tidak payah. Tak perlu siapkan landasan, pacu. Ah, karena kecepatannya lebih. Makanya kita masih jauh ketinggalan, weh. Jangan katakan kita teknologi super canggih. Tidak. Saya katakan, teknologi Allah lebih canggih. Berapa kecepatan cahaya tadi? Belum tuntas. Guru fisika, mana guru fisika kita? Guru fisika. Cari Google aja lah ya. Nah, ya pokoknya eh, penapalan saya keliru. Tapi di atas 300 kilometer per jam. Per detik. Per detik. Yakni 300 kali 10 pangkat 8. Hanya. Nah, 300 juta kilometer per detik. Hitung-hitung jauh. Hitung jauh ya. Kita memahami hadis. Tidak ada seorang sahabat. Dah cerah. Ternyata sudah jatuh. Diiringi oleh 3 orang musuh. Yang siap melepaskan dengan senjata mereka. Ketiga, kita nyerah. Allah turunkan perintah kepada malaikat di langit ketiga. Langit ketiga. Ini orang sudah terancam matinya. Bantu hambaku itu. Sebelum turun mereka musyawarah dulu. Bayang tuh antum tuh. Kalau antum pakai logika Abu Jahal tidak masuk. Serius tidak akan masuk. Ini sudah. Ha. 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 Sah? Berapa detik ini perlu kan? Jika ingatkan pedang, menurunkan tombak, atau menunjukkan tombak, berapa dibutuhkan? 2 detik, 3 detik, sah? Jadi kamu rapat dulu di langit ketiga. Rapat dulu di langit ketiga. Siapa yang akan turun? Ada anekdot. Balkan hidup. Hilangkan kantuk. Ada anekdot. Wah kapal kan tenggelam. Empat-empatnya mati. Dengan gelombang samudra. Antum ngalami. Mati. Ya sudah. Ya sudah. Di Samudra Hindia. Mati kami. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau bicara tentang kapal mati di tengah lautan bergelombang, lebih kurang 3 meter ke atas. Rasakan. Akan sanggup diraku saja. Berat. ABK-nya pun mabuk. Nah, semua mabuk. Jadi penumpangnya ada orang ini. Ada orang Belanda, ada orang Jepang, ada orang Jerman. Yang anekdotnya. Dan tidak bersanad. Kalau bilang nanti, soh itu Ustaz, saya tidak tahu. Tapi saya dapat dari guru kami juga. Yang orang Indonesia. Jadi dia bilang, yang orang Belanda, karena kapal nak kalap nih kan, ibu bukan dokumen. Apa? Banyak tersimpan di Belanda. Lah, maksud dokumen kita. Ulama kita atau pemikir kita, penyair kita, aslinya banyak di Belanda, bukan di Indonesia. Tanya Profesor. Yang Jepang, karena biasa kena tsunami, sibuk mengumpulkan nurukan skoci untuk penyelamatan. Nah, Jerman sibuk cari alat memperbaiki mesin. Mana tahu masih bisa
Giliran orang ya sibuk uang rapat untuk membicarakan langkah yang akan diambil. Gimana tuh Pak? Itu kita. Gimana lagi? Anekdot itu Pak, lahirkan dari budaya kita. Sah? Jadi keputusan selalu terlambat. Sudah selesai baru ingat jurus. Dari ruang rapat. Dan itu terbukti. Ketika tsunami di Aceh dulu, kapal Inggris sudah sampai, bantuan Arab Saudi sudah tiba, Indonesia belum memutuskan. Anekdot ya, tidak ada sanadnya. Jadi kaum muslim. Kembali persoalan tadi. Apa persoalannya? Hah? Tempat rapat dulu. Kalau pakai pikiran Abu Jahal, wih lah mau rapat tuh katanya kan? Nah, rapat cahaya dengan rapat tanah tentu. Rapat tanah selalu bikin sengketa. Saya, jadi kalau tanah yang rapat, merapatkan tanah aja bikin sengketa, apalagi tanah sendiri yang rapat. Pasti betul Pak. Ya saya dapat dengar di sebagian daerah, tanahnya 1, SHM-nya 5. Ada di sini. Oh banyak. Itu sebab apa? Yang bersengketa asli tanah, yang dipersengketakan tanah. Tapi kalau cahaya semakin banyak semakin terang. Tak berkelahi dia. Sah? Makanya rapat cahaya lebih cepat. Geraknya lebih cepat. Maka berdasarkan hadis, jarak langit pertama, kedua, langit kedua 500 tahun perjalanan. Lalu kita hitung dengan kecepatan cahaya, berapa tadi? 300 juta kilometer per detik. Maka dari langit ketiga sampai ke bumi hanya membutuhkan lebih kurang 0,05 per 8 detik. Tidak sampai satu, tidak sampai setengah detik. Ya, bukan, iya, tidak sampai 1 detik. Makanya selamat saudara kita itu. Sebab orang mengayunkan pedang, apa itu? Berapa detik? 2, 3, 4, 5 detik. Sah? Baik. Makanya salah. Orang nak menikat kelopak. Berapa detik? 4 atau 3. Hanya tanpa ada sebab nampak ketiga orang terkuda jatuh dari kuda. Rapat dulu. Jadi rapatnya tidak rapat tanah. Rapatnya rapat cah. Kalau nak maju, logika Abu Bakar. Apapun kata Allah dan Rasul, pasti benar. Jangan dibandingkan dengan pengalaman empiris. Atau data dan fakta buta kita. Demikian, akhirnya kita beriman dengan Al-Quran dan hadis. Sangat. Sami'na. Ini yang belum dapat kebanyakan kaum. Karena cara berpikir Abu, tidak masuk di akal, ditolak. Akhirnya dicari makna yang lain. Itulah yang buat perbantahan tidak henti-henti. Ada bertemu Abu Jahal sama Bakar logikanya? Nah, makanya selama ada pengikut Abu Bakar, selama ada pengikut Abu Jahal, maka pertembungan itu akan berlanjut. Kapan damainya? Setelah Fathu Makkah. Setelah orang balik ke logika Abu Bakar. Berimanlah yang tersisa dari kaum musyrikin kepada Nabi alaihissalatu salam. Akhirnya yang berlaku setelah itu di Makkah dan Madinah adalah
qaulullah wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Jahal sudah terjungkal di mana? Tak perlu. Orang yang bersamanya Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Abi Mu'aid, Walid bin Mughirah, dan seterusnya. Tamat riwayatnya dalam sampah. Maka namanya Bang Duta, mantap kita menuju akhirat. Dengan apapun yang kata Nabi pasti maju. Apapun yang katakan Nabi pasti lapang. Apapun yang kata Nabi pasti menyatukan. Dan setelah itu saya akan mana? Ini yang mana? Ini yang mana? Menerima apapun yang dikatakan Allah dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum bisa kita laksanakan semua. La yukallifullahu nafsan ingin hal-hal yang menghalangi kita laksanakan yang bisa kita ambil. Tetap berdoa dan tetap percaya bahwa yang Allah dan Rasul paling yang pantas untuk kita perlu ya aja ya pondokkan. Jangan terbuka tuh. Jangan terbuka. Nah, tidak masalah. Saya ikut masalah. Ah, iyalah. Kalau itu harus ikut. Berarti wajib. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Abang nguji nampak abang. Nah, baik. Tak apa. Katakan Abu Bakar. Man bin Affan bil jannah. Ali bin Abi Talib bil jannah. Sa'ad Qas bil Ahmad bin Abdullah bil jannah. Talha Sa'id bin ابن العوام في الجنة. طلحة menilai. Apa nilai? 7. Apa? Weh, jangan diangkat jadi guru ya. Jadi ya, saya bicara dengan beliau dalam, saya pernah di perang. Kalau beliau nguji, tak ada yang akan lulus katanya. Pokoknya setelah diberi kesempatan nguji, saya yang selalu beri nilai yang paling tinggi. Tapi, yang suka menelanjangi saya memang. Tahu ditelanjangi? Hah? Dikulitin kata orang. Tapi kalau nilai, paling penyayang. Tak tahu, tak percaya, akan kuliah bersama. Saya serius. Bahkan ada sugesti. Yang kuliah bersama saya dan menikah, saya kasih nilai A. Iya sama. Tapi menikah waktu saya kuliah. Menikah di saat saya, atau saat kuliah dengan saya. Baik yang kedua, ketiga, semuanya. Yang berencana di, dipertimbangkan. Karena dia masih pertimbangan kan. Tentu kita pertimbangkan pula. Kalau serius nampaknya, kasih. Tapi SKB, saat ketentuan berlaku. Ialah kan ada syarat-syarat wajib dan operasi. Ya harus sempurna absensi. Tak, uang kuliah harus dia bayar. Kalau tak marah dia, rektor. Ketiga harus ikut. Ya. Nampak jawabannya mesti benar. Ini kalau sudah
administratifnya lengkap, salah jawaban itu jadi dibicarakan. Yang penting ikut ujian. Nah, itu orang hebat. Nah, istilah yang nikah. Nah, marah ibu. Nantilah pondok aja ya. Rahasia kita, biar orang di semua tahu ikut kita. Itu terima kasih, maaf. Itu, ya wassalam.